Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Fadila Murti dari TI 52 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, yaitu penerapan metode Elektre. Saya langsung saja, yaitu menentukan mesin cuci yang bagus. Terdapat kriteria yaitu C1 kapasitas, C2 harga, C3 daya listrik, C4 tabung, dengan bobot 25, 35, 25, 15. Nilai bobotnya itu 5, sangat penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 2 kurang penting. Adapun daftar alternatif yaitu A1 LG, A2 Panasonic, A3 Sharp, dan A4 Sanken. Nah, kemudian kita akan melakukan rating kecocokan, yaitu pada A1 C1 rating kecocokannya yaitu 3, A2 C1 5, A3 C1 4, A4 C1 2. Untuk C2-nya A1 C2 4, A2 C2 3, A3 C2 2, A4 C2 3. Begitupun untuk 3 dan 4 melakukan rating kecocokan pada A1, A2, A3, dan A4. Bisa dilihat nilainya. Kemudian saya langsung saja yaitu menghitung matriks keputusan. Yang pertama yaitu RIJ. Pada RIJ, kolom C1 dan baris A1 bernilai 3. Yaitu cara menghitung RIJ C1 yaitu nilai A1 dibagi akar A1 pangkat nilai A1 pangkat 2 ditambah nilai A2 pangkat 2 ditambah nilai A3 pangkat 2 ditambah nilai A4 pangkat 2. Dapatkan hasil seperti ini, 0,41. Nah, begitupun untuk A2-nya, masih pada kolom RIJ C1, yaitu dengan nilai A2 dibagi akar semua nilai A1 seperti tadi dipangkat 2-kan lalu dijumlah, mendapat hasil seperti ini, 0,68. Kemudian nilai RIJ C2 sama seperti C1, cuman kita melakukan perhitungan pada kriteria C2-nya, yaitu dengan cara nilai A1 C2 dibagi akar semua nilai alternatif dipangkat 2-kan lalu dijumlah, mendapatkan hasil 0,65. Begitupun juga untuk RIJ C2 baris A2, yaitu nilai C2-nya yaitu A2 dibagi akar semua nilai alternatif pada kolom C2 dipangkat 2-kan lalu jumlahkan mendapatkan hasil 0,49. Begitupun juga untuk RIJ C3 dan C4, sama perhitungan dengan C1 dan C2. Bisa dilihat penjelasan sebelumnya. Kemudian menghitung matriks keputusan nilai FIJ C1, yaitu dengan hasil nilai RIJ C1 dikali dengan nilai bobot C1 juga. Dapatkan hasil 2,04. Nah, untuk A2-nya pada kolom FIJ C1 yaitu dengan nilai RIJ C1 A2 dikali dengan nilai bobot C1 juga karena kita masih pada FIJ C1. Hasil 3,40. Begitupun juga untuk A3 sama A4. Itu dikalikan dengan nilai RIJ C1 A3 dikali dengan nilai bobot C1 karena masih di kolom C1. Nah, begitupun untuk FIJ C2, yaitu melakukan perhitungan pada RIJ C2 juga dikali dengan nilai bobot C2. Seperti ini, mendapatkan hasil 1,95. Begitupun untuk FIJ C2 A2. Pada kolom RIJ C2, baris A2 dikali dengan nilai bobot C2 karena masih pada kolom FIJ C2. Begitupun untuk perhitungan C3 dan C4 sama dengan FIJ C1 dan C2. Setelah menemukan semua hasil ini, lalu kita akan
menghitung tabel himpunan concordance, yaitu membandingkan nilai tertinggi, dimulai dari A1 dan A2. Nilai tertinggi terdapat dibandingkan nilai FIJ. A1 dibandingkan dengan A2 lebih tinggi A2. Lalu kita akan membandingkan pada C2, lebih tinggi C2. Berarti kita tulis di sini nilai 2. Kemudian bandingkan lagi pada C3, lebih besar A1, lalu tulis 3. Kemudian FIJ pada C4 A1 kembali kecil. Maka di sini tetap 2 dan 3. Lalu 2 dan 3 ini kita jumlah pada nilai bobot. 2 dan ketiga yaitu 3 tambah 4. Mendapatkan nilai hasil 7. Begitupun seterusnya A1 dan A3, A1, A4 itu membandingkan nilai tertinggi yang ada. Kemudian dijumlahkan nilai bobotnya yang ada, lalu dimasukkan ke sini. Kemudian nilai bobot yang telah ditemukan, ini kita buatkan matriks seperti ini. Seperti A1 dan A2, yaitu A1, A2 ini. Seperti 7, begitupun seterusnya. Dimasukkan sesuai alternatif yang ada. Kemudian menghitung nilai ambang atas C-nya, yaitu dengan cara jumlah seluruh nilai matriks kita bagi dengan jumlah alternatif dikali jumlah alternatif dikurang 1, mendapatkan hasil 7,0. Nah, kemudian menghitung nilai G, yaitu nilai yang lebih tinggi dari ambang akan bernilai 1, sedangkan nilai yang lebih rendah dari ambang akan bernilai 0. Nah, bisa diperhatikan 7,7 sama, berarti bernilai 1. Kita cari yang rendah, ini. 5 lebih rendah dari 7,0, bernilai 0. Itu pun seterusnya. Kemudian menghitung nilai tabel himpunan discordance. Nah, itu nilai yang perbandingan yang ada di sini, yang ada di sini dan yang tidak ada di sini, kita masukkan ke perbandingan discordance karena sisa itu yang belum masuk. Kemudian menghitung nilai discordance-nya, yaitu dengan nilai maksimal kita nilai maksimalnya, yaitu dengan nilai maksimal dari nilai A1 dikurang nilai A2. Lalu kita bagi dengan nilai maksimal dari semua nilai A1 sampai A2. Dengan begini. Nilai A1 kita kurang dengan nilai A2. Lalu dibagi dengan nilai maksimal dari nilai A1 dikurang A2 pada C2 A1 dikurang A2, seluruh nilai A1 dikurang A2. Lalu mendapatkan hasil 0,83. Begitupun seterusnya untuk A1 sampai A13 sampai A43. Setelah mendapatkan hasilnya ini, kemudian kita buatkan juga matriks. Dimasukkan sesuai nilai alternatif A12 yaitu 0,83, 0,63, A13. Terus kita menghitung juga nilai ambang atas D-nya dengan cara yang sama, yaitu menjumlahkan seluruh nilai matriks lalu dibagi dengan jumlah alternatif dikali jumlah alternatif dikurang 1, mendapatkan 1,1, nilai 1,1. Kemudian menghitung nilai F-nya sama dengan nilai G tadi, yaitu dengan nilai yang lebih tinggi dari ambang bernilai 1. Nilai yang lebih rendah dari ambang bernilai 0. Lalu kita akan menentukan hasilnya, yaitu dengan nilai G dan F kita kalikan. 1
dikali 0 mendapatkan nilai 0. Kemudian 1 lagi dikali 0 mendapatkan nilai 0 juga. Begitu seterusnya kita kalikan sesuai tempat. 1 kali 1 mendapat nilai 1. Nah, setelah menemukan semua hasilnya, terdapat A4 memiliki angka 1 sebanyak 2 buah. Maka A4 merupakan rekomendasi yang terbaik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang metode Elektre. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.